Halo semuanya, perkenalkan, aku Ira Putri Nuralita dengan NPM C1B025200 dari Prodi Manajemen, kelas C. Dan di video ini aku bakal bahas tugas akhir aku yang berjudul Analisis Penggunaan Kata Store pada P-Store dalam Lingkungan Bisnis. Oke, langsung kita mulai. Jadi gini teman-teman, sekarang ini banyak banget usaha di Indonesia yang nama bisnisnya itu pakai bahasa Inggris. Mulai dari coffee shop, beauty care, fashion store, sampai toko elektronik. Salah satu kata yang paling sering dipakai adalah store. Nah, P-Store juga pakai kata itu. Padahal dalam bahasa Indonesia kan sebenarnya cukup pakai kata toko. Tapi ternyata penggunaan kata store ini punya alasan, punya makna, dan punya efek tertentu dalam dunia bisnis. Karena itu, aku tertarik buat analisis lebih dalam tentang kenapa P-Store milih kata store, gimana respon konsumennya, dan apa dampaknya buat citra mereka. Penggunaan kata store di P-Store itu bukan cuman biar keren-kerenan. Ada kesan yang memang mau dibangun. Kata store itu lebih identik dengan suasana modern, toko yang profesional, dan vibes global atau internasional. Beda sama kata toko yang lebih terkesan sederhana dan tradisional. Jadi, lewat pilihan kata ini aja, P-Store udah berusaha nunjukin kalau bisnis mereka itu rapi, modern, dan cocok sama produk elektronik yang mereka jual. Alasan kenapa pemilik usaha memilih kata store. Yang pertama yaitu alasan branding. Pemilik P-Store pengen usahanya punya citra yang lebih profesional dan lebih berkelas. Nama itu penting banget, dan kata store itu punya nilai jual dari sisi bahasa. Yang kedua, alasan komersial. Nama yang kekinian itu lebih gampang diingat konsumen, terutama anak muda. Banyak orang mikir, oh ini toko HP tapi vibes-nya kayak brand luar. Yang ketiga, ikut tren pasar. Di dunia elektronik, banyak kompetitor juga pakai istilah berbahasa Inggris, biar nggak kelihatan ketinggalan. Pemilik usaha ikut pakai kata store. Dan yang keempat, pengaruh brand global. Siapa sih yang nggak tahu Apple Store, Samsung Store, dan sebagainya. Nama-nama itu secara nggak langsung mempengaruhi UMKM buat ikut pakai istilah yang sama. Dan yang terakhir, yang kelima, nilai prestis. Dalam sosiolinguistik, kata asing itu sering dianggap lebih keren dan lebih bergengsi. Nah, pemilik usaha memanfaatkan prinsip ini. Terus, gimana sih persepsi konsumen? Hasilnya gimana? Mayoritas konsumen ternyata kasih respon positif. Mereka ngerasa P-Store itu lebih terpercaya, lebih profesional, lebih modern, dan lebih estetik kalau dilihat di media sosial. Bagi konsumen, nama itu mempengaruhi first impression. Dan untuk produk elektronik yang butuh rasa percaya, nama store membantu banget. Memang sih ada sedikit yang kurang ngerti bahasa Inggris, tapi itu nggak terlalu ngaruh. Apalagi target pasar P-Store kebanyakan adalah anak muda. Kemudian, apa sih dampak penggunaan kata store terhadap branding P-Store? Dampaknya lumayan besar. Yang pertama, citra brand jadi naik. Orang otomatis punya kesan lebih positif. Yang kedua, P-Store jadi lebih gampang dipromosikan secara digital di Instagram, TikTok, dan Marketplace. Selain itu, walaupun secara aturan bahasa Indonesia harusnya pakai bahasa Indonesia, pada praktiknya pemerintah memang belum terlalu ketat buat UMKM, jadi P-Store tetap aman dan nggak jadi masalah besar menggunakan kata store. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pemilihan kata store pada P-Store itu keputusan yang sangat strategis. Kata ini bikin P-Store punya identitas yang lebih modern, lebih profesional, dan terlihat lebih menarik di mata konsumen. Konsumen juga memandangnya positif, dan itu berdampak langsung pada branding serta citra usaha. Jadi, penggunaan kata store bukan sekedar ikut tren, tapi emang membawa nilai tambah bagi P-Store. Sekian presentasi dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran tentang gimana bahasa itu punya peran besar dalam dunia. Sampai jumpa.